purchase invoice gitu ya. Jadi purchase invoice inilah yang namanya dokumen sumber gitu ya. Jadi kalau misalkan audit datang, jadi bagian audit datang akan tanya gitu kan, barang yang dibeli apa saja katanya. Nah, dia akan ngecek kepada dokumen invoice-nya, yaitu inilah disebut dengan dokumen sumber purchase invoice gitu ya. Tapi biasanya auditor itu akan minta yang besar-besar gitu kan transaksinya. Jadi purchase invoice ini sangat vital bagi perusahaan gitu ya. Jadi jangan sampai hilang bagian accounting ya, karena hilangnya purchase invoice ini akan berdampak pada tata kelola pembukuan gitu ya. Jadi purchase invoice di sini merupakan dokumen sumber yang bernomor urut ya, atau yang dikatakan dengan print number. Jadi purchase invoice inilah jadi dasar pencatatan oleh bagian accounting. Accounting itu akan mencatat di debit invoice, di debit inventory. Kenapa di debit inventory? Ya karena inventory-nya bertambah begitu ya. Dan di kredit account payable, hutang dagang. Ya karena begitu terbitnya purchase invoice, maka terhutanglah perusahaan, begitu ya, accrual gitu kan. Nah, itu yang dikatakan dengan konsep accrual basis. Nah, itu. Dan beli tadi ya free cost gitu ya, apakah ya menggunakan FOB shipping point dan juga FOB destination, itu tergantung kesepakatan dalam jual belinya. Jadi kalau belinya kami kirim barang sampai rumah katanya kan, beli batik dari Jogja misalnya gitu kan, termasuk ongkos kirim ya, berarti kalau nggak sampai barangnya ya tanggung jawabnya siapa gitu ya, si penjual gitu kan, itu berarti FOB-nya adalah FOB destination. Nah itu ya, walaupun ongkosnya ditanggung oleh pembeli. Nah jadi termasuk biaya pembelian ini dicatat juga oleh perusahaan gitu kan, sebagai apa ya, sebagai bagian dari biaya persediaannya gitu ya, biaya ininya ya, biaya barang dagangan gitu ya. Jadi dianggap sebagai, boleh dianggap sebagai beban, ya boleh dianggap sebagai harga pokok gitu ya. Ya jadi ini apanya. Kemudian juga di dalam transaksi pembelian di sini ada namanya purchase return ya, and allowance, atau dalam konsep akuntansinya disebut dengan retur pembelian gitu ya. Jadi kita beli barang rusak dikembaliin, namanya ya purchase return ya, dan juga purchase allowance ya. Jadi barang yang dibeli disisihkan ya, disebabkan inferior ya, atau juga karena faktor lainnya. Jadi purchase return dan juga purchase allowance ada pencatatannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dia purchase return itu dianggap mengurangi utang gitu ya. Jadi di debitnya jurnalnya account payable ya, utangnya di debit, maka itu adalah mengurangi hutang ya, dan di kreditnya adalah inventory ya, inventory berkurang ya karena dikembalikan barangnya. Ya maka jurnal standar akuntansinya di internasional ya boleh ya mengakui yang namanya purchase return ya, dan juga allowance. Makanya nggak ada ya, kalau perusahaan bilang nggak boleh kembali barang gitu, udah barang dibeli nggak boleh kembali, salah gitu kan. Secara akuntansinya memang boleh gitu kan, karena diakuinya yang secara standar gitu ya, yang namanya purchase return and allowance di sini ya, Bapak Ibu. Dan juga purchase return and allowance di sini apa gitu ya, bagian dari kebijakan akuntansi gitu ya. Jadi dalam pelaporan keuangan dihitung nantinya berapa purchase return-nya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga dalam kebijakan diskon ya, lazim dia digunakan. Ketika kita beli, kita dapat diskon gitu ya. Ya, jadi yang namanya purchase discount. Ya, jadi purchase discount itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Jadi syarat dan ketentuan yang berlakunya ya ada modelnya 2/10 N/30. Ya, biasanya seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau syaratnya 2/10 N/30 ini, ya itu akan diberikan diskon 2% gitu ya, apabila dalam waktu 10 hari dibayar. Ya, karena kita beli ya 3 hari kemudian kita bayar. Kalau 10 hari kemudian kita bayar, ya maka nggak dapat peluang diskon 2% gitu ya. Itu syaratnya purchase diskon 2/10 N/30. Ya, ada syarat diskon lainnya adalah 1 dibagi 10 IOM gitu ya.
diberikan 1% diskon ya apabila dibayar dalam jangka waktu dalam waktu 10 hari bulan depan. Jadi agak ringan. Sistem dengan 1/10 IOM dengan 2/10 N/30. Jadi kalau 2/10 N/30 dalam bulan ini ya, kalau 1/10 per 10 itu adalah bulan depannya. Bulan depannya dapat diskon 1%. Nah, itu bedanya ya, Bapak Ibu. Kalau N/10 ya, berarti sini akan dibayar ya dalam kondisi berapa persen ya dalam jangka waktu 10 hari bulan depannya. Nah, jadi kalau kita ringan dikasih pembeli ya makin diberi, kalau kita belinya bulan depan gitu ya, maka lebih bagus bulan sekarang gitu, tapi dapat diskon 2%. Ya, ngapain kita bulan depan ya, tapi diberikan diskon 1% ya. Nah, jadi agak kelonggaran waktu kalau misalnya 1/10 IOM dan juga N/10 IOM gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi purchase diskon ini ada jurnal standar pencatatannya. Nah, jadi jurnal standar pencatatannya itulah dia. Makanya account payable ya di debit ya. Kenapa account payable di debit? Ya karena hutangnya kita beli kan. Kita beli tadi kan hutang. Lantas dikembalikan dan lantas dapat potongan. Nah, maka dapat potongan itu berarti adalah hutangnya yang berkurang. Ya, hutangnya yang berkurang, barangnya berkurang, gitu kan? Inventorinya berkurang maka dikredit. Nah itu kan kalau bertambah kan di debit kan. Nah inventorinya dikredit dan cash-nya dikredit. Nah itu ya. Jadi kebijakan kita dapat diskon pembelian ya biasa kan orang beli dapat potongan diskon gitu kan. Nah itu. Nah jadi jurnal standarnya itu. Ya, dan diposting ya ke jurnal ke buku besarnya pembelian. Jadi buku besarnya pembelian karena dia dapat diskon tadi ya, maka diletaknya di sebelah kanan ya, di buku besar ya, mengurangi nilai pembelian, Bapak Ibu ya. Ya, berikutnya topik yang ketiga ya mencatatkan penjualan ya dengan sistem perpetual ini. Jadi kebanyakan sih memang aplikasi akuntansi sekarang ya sudah menggunakan familiar ya dengan perpetual, apakah accurate accounting gitu kan, apakah Zahir gitu kan, yang untuk kelas menengah ke bawahnya ya kan, atau juga SAP gitu kan, atau juga Oracle yang sekarang ini kan yang banyak digunakan oleh perusahaan ya, terbiasa ya memang menggunakan perpetual itu ya. Jadi internasional memang kebanyakan ya perpetual ya, terutama dagang ya. Itu hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan per unit ya. Berapa harga pokok per unit dari produknya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi di situ dalam terbitnya penjualannya itu dokumen sumber kalau kita jual barang ya, maka kita menerbitkan kalau pembeli tadi purchase order ya. Sementara dari sisi penjual yang namanya sales invoice ya, atau disebut dengan karena dia tadi menerima order ya dari orang yang membeli, maka dia keluarkan dokumen penjualan yang namanya sales invoice. Isinya apa? Ya isinya kepada siapa dijual, ya kuantitasnya berapa, apa nama jenisnya, totalnya berapa, harga total invoice-nya berapa diterbitkan. Yang namanya sales invoice ya. Nah sales invoice sama Bapak Ibu ya. Jadi di jurnal ya. Jadi di jurnalnya adalah jurnal harga jualnya dan jurnal harga pokoknya. Nah, kalau itu kan kita lihat. Nah, jadi karena dia tadi jualnya belum dapat tunai gitu kan, masih order ya, maka masih order kita akui dia sebagai transaksi. Itulah yang namanya hakikatnya accrual basis kan. Terjadi aja transaksi belum terima uangnya ya maka kita akui. Kita akui jurnalnya adalah ya account receivable di debit, kreditnya sales revenue, penjualan ya. Timbul piutang perusahaan, timbullah penjualan gitu kan. Nah, berapa kalau ditanya direktur atau pemegang saham gitu kan, berapa sih kamu jual tadi untungnya katanya. Oh ya, bisa kita buka pembukuannya. Ya, harga pokoknya sekian. Nah, maka harga pokoknya di debit ya, Bapak Ibu ya. Cost of goods sold yang di debit, kreditnya apa? Inventory. Nah, berarti kalau kita jualnya misalnya 5.000, harga pokoknya 2.000, maka dapat diketahui laba kotornya langsung 3.000. Nah ini ya kan.
yang namanya recording sales-nya dengan sistem perpetual yang banyak digunakan, Bapak Ibu ya. Nah, ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada, Prof. Lanjut. Nah, lanjut ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ini ya, berikutnya Bapak Ibu adalah terkait dengan penerapan siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Ya, bagaimana? Ya sama gitu ya. Jadi dalam perusahaan dagang di sini ya tetap kita ada yang namanya adjusting entries ya. Jadi jurnal penyesuaian lazim juga dilakukan di jasa sama di perusahaan manufaktur juga sama. Kenapa? Ya karena dalam hal ini penyesuaian itu karena dalam situasi tertentu ya memang harus disesuaikan ya. Ada catatan yang luput dicatat maka harus dicatat ya, maka yang namanya penyesuaian dilakukan gitu ya. Atau juga adanya inventory yang luput dicatat ya maka harus dicatat ya. Nah, jadi dalam hal ini berkaitan dengan pencatatan ya, maka kita harus menyesuaikan yang namanya harga pokok gitu ya. Nah, jadi harga pokok dicatat ya, berapa harga pokok yang tersisa. Ya, berapa harga pokok yang ada gitu kan. Maka di jurnal cost of goods sold di debit, kreditnya inventory gitu ya. Nah, itu. Begitu juga closing entries. Ya, closing entries ini lazim ya Bapak Ibu. Di dagang sama, di manufaktur sama, di perusahaan jasa juga sama. Kenapa closing entries ini diperlukan? Ya karena kita mau menutup perkiraan yang namanya perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan perkiraan beban. Beban yang saldo normalnya di debit, ya maka kita tutup di kredit. Kemana diposkan? Ke income summary, gitu ya. Pendapatan, gitu ya. Pendapatan itu saldo normalnya di mana? Di kredit. Nah, karena ditutup, maka letaknya di debit. Ya. Begitu juga menutup laba ditahan. Ya, jadi karena dia laba tadi ya, harusnya return earning-nya di debit, makanya di kredit. Debitnya apa? Income summary, gitu ya. Dividen, gitu juga ya. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Karena ditutup, letaknya di kredit. Ya. Normalnya di debit. Nah, lawan perkiraannya apa? Laba ditahan. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, closing entries diperlukan ya. Kemudian yang kelima adalah penyajian laporan keuangan. Nah, jadi yang namanya laporan keuangan perusahaan dagang di sini, nah ini
apa ya, lazim diterapkan ya sama ya Bapak Ibu, sales dikurangi dengan sales return and allowance, ya, kurangi dengan sales discount, dapatlah net sales ya. Jadi harus kita hitung dulu penjualan bersih ya, karena itu tadi ya, karena ada retur barang, karena ada diskon itu, maka penjualan bersihnya harus kita hitung. Nah itu. Dan juga menghitung laba kotor ya. Dapat laba kotor itu dari mana? Ya net sales dikurangi harga pokok gitu kan. Maka dapatlah laba bersih. Nah itu ya. Jadi kalau kita laba kotor ya. Jadi kalau orang tanya apa bedanya laba kotor, laba bersih katanya. Ya kalau dia laba kotor itu penjualan bersih dikurangi harga pokok ya. Net sales dikurangi cost of goods sold ya, dapatlah gross profit gitu ya. Nah, itulah yang namanya laba kotor. Tetapi kalau ini namanya laba bersih, ya maka net sales dikurangi cost of goods sold, dapatlah gross profit dikurangi dengan expense, dapatlah net profit. Nah, net profit di sini laba bersih gitu ya. Jadi laba bersih dikategorikan dua juga gitu kan. Apakah laba bersih sebelum pajak, ya apakah laba bersih setelah pajak, yaitu PPh pasal 25 gitu kan, PPh badan. Nah, jadi di situ dikurangilah dengan expand ya, dapatlah laba bersih. Nah itu. Nah kemudian juga kalau mau kita menghitung persentasi laba kotor, ya namanya gross profit margin katanya kan. Ya sering dibilang orang gross profit margin. Ya jadi kita bandingkan saja. Ya dalam hal ini adalah gross profit dibagi dengan net sales ya. Jadi gross profit dibagi net sales itulah namanya gross profit margin. Ya. Jadi gross profit margin. Ya, kemudian juga ada yang namanya other expense ya. Jadi beban operasi dan juga pendapatan lain-lainnya di sini ya. Nah, jadi inilah income statement di perusahaan dagang ya, Bapak Ibu. Nah, coba itu kita perhatikan. Income statement perusahaan dagang, sales ya dikurangi dengan sales itu dapatnya service revenue dikurangi dengan sales return and allowance dikurangi dengan sales discount ya, dapatlah net sales ya. Net sales itu dikurangkan dengan harga pokok, dapatlah gross profit. Ya, gross profit dikurangi dengan operating expense, dapatlah net profit. Net profit before tax dan net profit after tax ya. Laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, cukup jelas ya. Jadi ini standarnya laporan keuangan dagang di dunia sekarang ini. Nah, jadi jangan kalau kita menyajikannya tidak sesuai nanti ya ada rekomendasi gitu kan, ada koreksi atau ada apa gitu kan, dampaknya ke opini. Nah, kemudian laporan keuangan yang berikutnya ada namanya comprehensive income. Nah, ini ya standar internasional Bapak Ibu, comprehensive income harus kita sajikan juga di laporan keuangan. Nah, jadi comprehensive income itu apa? Ya, comprehensive income di sini adalah yang menyajikan item-item yang tidak termasuk dalam komponen laba bersih. Contohnya apa? Pendapatan lain-lain, gitu kan? Kalau perusahaan sekarang kan lazim, gitu kan, mendapatkan pendapatan lain-lain itu dia punya falas, gitu kan, punya uang dolar, punya uang euro, punya uang yen, gitu kan, punya uang yuan, gitu kan. Perusahaan itu lazim itu menggunakan itu. Karena apa? Dari situ kadang bisa untungnya melebihi operasi normal perusahaan, gitu kan. Nah, maka itu diakui secara akuntansi. Nah, tetapi harus dipisah, gitu ya, laporannya. Jadi bukanlah masuk ke income statement ya, Bapak Ibu, tetapi masuk ke mana? Ke comprehensive income. Nah, jadi di situ berkaitan dengan itu adalah other comprehensive income. Nah, dikurangi dengan unrealized holding gain of investment and security, gitu ya. Nah, jadi kalau ada apa ya? Keuntungan dari apa ya, dari investasi sekuritas ya ditambahkan ya. Jadi pendapatan lain-lain ditambahkan dengan keuntungan pendapatan sekuritas. Nah, itulah yang namanya comprehensive income statement atau orang bilangnya CIS gitu ya. Comprehensive income statement. Ya, yang ketiga, laporan keuangan yang ketiga itu adalah statement of financial position atau orang bilangnya neraca ya, Bapak Ibu. Jadi isinya neraca apa? Isinya neraca adalah aktiva, gitu kan.
kewajiban, kemudian return earning, laba ditahan. Nah, itu yang namanya statement of financial position, atau menggambarkan laporan kekayaan perusahaan. Nah, jadi kalau orang ditanya, berapa sih aset perusahaanmu, gitu kan? Wah, aset perusahaan saya naik, Pak, gitu kan? Wah, aset perusahaan saya turun sejak pandemi. Nah, maka dapat dilihat dari mana? Ya, dapat dilihat dari statement of financial position. Nah, itu ya. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya itulah yang namanya cash flow statement, gitu ya. Jadi laporan arus kas. Nah, ya. Kemudian juga return earning statement. Ya, kemudian juga not financial statement. Nah, itu ya bedanya, Bapak Ibu ya. Komponen laporan keuangan perusahaan dagang ini juga sama ya dengan jasa, dengan manufaktur. Cuman tadi itemnya aja berbeda gitu ya. Nah, juga dalam perusahaan dagang ini ada yang namanya worksheet ya, lazim juga digunakan. Jadi worksheet di sini yang tujuannya adalah membantu aja gitu ya, alat bantu akuntan dalam menghasilkan laporan keuangan. Kolomnya sama, 10 gitu ya. Nah, ini kolom dari worksheet Bapak Ibu. Jadi ini nggak terlihat. Ya di sistem ini terlihat gitu kan. Tapi nggak dibahas di rules ya, rapat umum pemegang saham nggak sampai ke sini. Ini hanya alat bantu akuntan. Sama manajer pun nggak sampai nih. Ya. Jadi manajer itu taunya mana laporan gitu kan, mana laporan keuangan yang 6 itu. Tolong sajikan. Nah ini kalau mau diverifikasi ya, verifikasinya ke worksheet yang 10 kolom. Yang isinya adalah trial balance, ya, adjustment, ya, adjusted trial balance, income statement, sampai pada statement of financial position, ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian adalah mencatatkan secara periodik. Nah, ini tadi, kalau yang tadi kan kita bahas secara perpetual ya. Bagaimana secara periodik gitu ya. Nah, jadi secara periodikal di sini itu tadi dapat diketahui presiden akhir kapan? Ya ketika manajer gudang ya turun dari Jakarta turun ke Medan untuk inspeksi gudang gitu kan. Inspeksi gudang atau dari kantor pusat di Medan turun di kebun ya kan. Mau berapa total getah yang ada di gudang ya turun inspeksi dari Medan ke gudang gitu kan. Karena kan misalnya harus turun gitu kan, harus dicek ke lapangan. Ya kalau terima laporan aja nanti dianggap tidak valid ya, atau di lapangan terjadi apa ya, menyajikan data yang bukan sebenarnya. Ya, jadi di situ periodical system ini ya karena ya itulah yang dikatakan dengan stock of name ya, atau cek fisik lapangan. Nah itu Bapak Ibu. Nah jadi lazimnya dengan sistem periodik itu dapat diketahui berapa presiden awal, ya, dapat berapa nilai pembelian, ya kan? Kemudian juga barulah dapat diketahui harga pokok, nah, lalu dapat ditentukanlah persediaan akhir. Nah ini ciri khas dari inventory. Jadi hitung-hitungan per unitnya nggak ada tadi kan? Hitung-hitungannya global, gitu kan? Tunggu dicek, ya kan di berita acara pemeriksaan dapat diketahui hal ini. Nah itu yang namanya sistem periodik. Jadi sistem periodik itu ya jurnalnya pada saat penyesuaian aja ya. Jadi penyesuaian itu dilakukan adalah purchase di debit, kreditnya account payable. Nah, disinilah pencatatan atas persedia apa ya ongkos angkut dicatat ya sebagai berikut. Diskon juga dicatat, retur juga dicatat. Ya, kemudian juga penjualan ya dan juga penyisihan juga dicatat ya. Nah, inilah komparasi antara perpetual dengan periodical system ya, Bapak Ibu. Jadi berbedanya adalah ya perpetual system itu dilakukan setiap kala ya, setiap saat. Per menit, per detik ya. Sementara periodical system itu menunggu akhir bulan ya kan, menunggu akhir kuartal, menunggu akhir tahun. Ya, itu bedanya antara perpetual dengan periodik. Ya, jadi dari sisi pengendalian internalnya memang lebih bagus mana gitu kan? Ya lebih bagus ya apa gitu ya, perpetual sebenarnya. Nah, ini. Begitu juga closing entries ya dilakukan ya pada perusahaan dagang. Nah itulah Bapak Ibu ya topik dari kita ini yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan dagang ya. Dan ada yang mau kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu.
Ya, baiklah kalau tidak ada, saya menunggu tugas papernya Bapak Ibu ya, biar supaya bisa saya edit-edit ya, bisa saya revisi sehingga nantinya secepatnya untuk diterbitkan dan nanti kita sumbangkan untuk prodi Magister Manajemen ya sebagai nilai dari saya untuk perkuliahan ini ya. Jadi nilai saya tergantung dari tugasnya ya. Jadi mana yang udah siap kirim langsung dalam bentuk Word ya, dalam bahasa Inggris. Nanti segera kita terbitkan dan diterbitkan di jurnal Scopus ya. Nanti Bapak Ibu bayarnya pakai PayPal ya. Saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bapak Ibu meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.